Kami ingin sekali mengimani lirik dari lagu ini, bahwa sepanjang hidup hanya Engkaulah harapan hidup kami ya Tuhan. Tetapi kami sungguh telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana jatuh bangunnya kami mengikut Tuhan. Seringkali bukan Engkau yang jadi harapan kami, tetapi diri kami, uang kami, semua apa yang kami miliki. Tuhan tahu, kami tidak bisa bersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kalau Tuhan kembali mengundang kami lagi di pagi hari ini untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami terkait dengan pengharapan seperti apa yang kami harus miliki di dalam Engkau, maka tolonglah kami lagi ya Tuhan. Ya Roh Kudus, bukakanlah hati kami lagi, supaya kami tidak hanya setia mendengar, kami tidak hanya sekedar rutinitas saja datang untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi sesungguhnya iman kami dipulihkan dan dikuatkan, sehingga hidup kami lambat laun berkenan di hadapan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mencernanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Ini kali yang kedua kita bisa beribadah tatap muka bersama di gereja ini, dan kita bersyukur Tuhan sudah menolong kita lagi selama sepekan ini. Mari kita melihat satu bagian Alkitab kita dalam Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 20. Saya akan membacakannya bagi kita. Bapak Ibu silakan menyimaknya di Alkitab masing-masing. Ibrani pasal yang ke-6 13 sampai 20. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. 17. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di siang hari ini. Bapak Ibu, satu kali saya pelayanan di satu tempat. Nah, di pelayanan itu saya dijadwalkan untuk pimpin satu kelompok senior, ya, komisi senior. Lalu kebetulan ketika dimulai persekutuan itu, format persekutuannya adalah sharing kelompok. Ya, jadi pimpin khotbah 15 menit, renungan 15 menit, lalu masuk ke kelompok-kelompok untuk diskusi. Nah, waktu itu setelah saya menyampaikan firman Tuhan 15 menit, saya masuk di salah satu kelompoknya. Nah, karena saya baru, lalu saya tanya apa yang menjadi latar belakang jemaat di situ, di kelompok itu. Saya ingat ada seorang bapak, suami istri di kelompok itu, lalu seorang bapak itu cerita begini, Bu, saya ini ya punya 2 orang anak. Ya, dia punya 2 orang anak laki-laki sudah dewasa,
Nah, anaknya yang pertama itu sebelumnya kerja di Jakarta, di satu perusahaan. Lalu kemudian waktu kerja di Jakarta, dia jatuh sakit. Dia sakit, lalu kemudian beberapa penyakit yang orang tuanya ceritakan adalah ginjal, paru-paru, beberapa penyakit lain, yang penting komplikasi lah. Lalu mirisnya adalah perusahaan itu tidak mau bantu untuk biaya pengobatan, tetapi justru anaknya itu difitnah oleh rekan sekerjanya, rekan sekantornya kalau dia korupsi. Jadi dia harus ganti uang perusahaan plus tidak dibantu juga untuk biaya pengobatan. Lalu kemudian dia keluar dari perusahaan itu lalu tinggal bersama orang tuanya, dirawat oleh orang tuanya. Nah, kedua orang tuanya usianya sudah 60-an tahun, ya sudah tidak bisa bekerja, tidak produktif lagi. Sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga adalah anak yang kedua, pria yang kedua, kerja sebagai sales. Lalu dia harus mencukupi semua kebutuhan keluarganya, kakaknya, belum lagi mikirin biaya kontrakan setiap bulannya. Ya, lalu dia ceritakan itu, saya dengerin saja. Lalu terakhir saya bilang, apa yang mau didoakan? Waktu saya tanya apa yang mau didoakan, lalu istrinya berkata demikian, Bu, tolong doakan suami saya ya. Kenapa, Bu? Ini nih akhir-akhir ini suka marah-marah terus. Nah, marah-marah karena dia merasa tidak ada gunanya menjalankan semua pengobatan yang dilakukan untuk anaknya. Dokter juga rasanya tidak bisa menyembuhkan penyakit anaknya, bahkan beberapa rumah sakit menolak untuk pakai BPJS. Lalu kemudian kedua orang tua ini mulai curiga, jangan-jangan anaknya ini diguna-guna sama rekan sekantornya itu. Lalu kemudian mereka tergoda, udahlah cari aja alternatif kesembuhan lain, pergi ke orang pintar. Ya, jadi istrinya tolong doakan suami saya. Sudah mulai goyah imannya, dia sudah mulai meragukan Tuhan. Ya Bapak Ibu, ketika saya dengar kisah itu saya membatin. Susah amat ya kehidupan keluarga ini. Apa yang menjadi alasan mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan? Dan jujur waktu saya dengar itu semua kata-kata penghiburan saya, kata-kata kekuatan dari saya itu seperti di awang-awang. Mungkin sudah kesekian kali mereka dengar hamba Tuhan ngomong menguatkan mereka, tapi mental semua. Ya. Nah Bapak Ibu, dari kisah yang saya ceritakan ini, saya pikir kita mungkin pernah mendengar cerita atau kisah yang lebih menyedihkan dari apa yang saya ceritakan tadi. Atau mungkin kita pernah atau sedang mengalami kisah pergumulan yang berat di masa-masa pandemi ini. Bergumul lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan gak tahu bagaimana lagi untuk tetap berharap kepada Tuhan di situasi yang sulit seperti ini. Nah Bapak Ibu, sebenarnya kisah yang saya ceritakan tadi, pergumulan hidup, semua permasalahan kita ketika kita jatuh bangun mengiring Tuhan, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh jemaat ketika penulis surat Ibrani ini menuliskan suratnya. Di zaman itu ada orang-orang Kristen yang sebelumnya adalah agama Yahudi, lalu kemudian ketika mereka diinjili mereka jadi Kristen. Lalu waktu mereka menjadi Kristen, mereka sangat kaget karena kekristenan waktu itu adalah minoritas dan yang ketahuan jadi Kristen akan dipersulit hidupnya. Maka orang-orang yang tadinya adalah beragama Yahudi pindah jadi Kristen, mereka kaget dan mereka bertanya, kok jadi Kristen hidup tambah susah, dipersulit hidup kita ini. Ternyata ikut Tuhan Yesus itu tidak enak. Maka ada di antara mereka yang kemudian tergoda untuk kembali kepada kepercayaan mereka yang lama, yaitu agama Yahudi. Kita bisa lihat itu di pasal 6 ayat yang ke-6 tersirat di sana. Kenapa? Kenapa orang-orang seperti ini yang tadinya beragama lain lalu percaya Tuhan, lalu gampang sekali berbalik kepada kepercayaannya yang lama? Kalau kita lihat di pasal yang kelima, Bapak Ibu, di situ diceritakan atau terlihat indikasi bahwa mereka tidak dewasa secara rohani, mereka masih takut melepaskan agama atau kepercayaan mereka yang lama. Karena buat mereka pikir bahwa agama Yahudi itu lebih memberi ketenangan daripada menjadi orang Kristen. Bapak Ibu, mungkin kita juga pernah ada dalam situasi atau kondisi yang mirip dengan jemaat saat itu. Banyaknya tantangan dan pergumulan kita ketika kita menjadi orang Kristen,
ketika kita mengiring Tuhan, lalu kemudian kita berkata seperti ini, dulu ya, waktu belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, itu hidup kayaknya gampang dijalani. Tetapi sekarang ketika kepingin sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, tantangan bertubi-tubi datang. Ketika kepingin menjadi orang yang jujur di tempat kerja, yang ada kita difitnah, orang lain dapat promosi. Susah amat jadi pengikut Tuhan yang setia. Banyak sekali aturan menjadi orang Kristen ini. Bapak Ibu, kondisi-kondisi kesulitan mengikut Tuhan dengan setia inilah yang membuat kemudian penulis surat Ibrani itu bicara tentang sauh atau jangkar yang melambangkan tentang pengharapan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Sebagai orang percaya, apa yang menjadi pengharapan kita di tengah-tengah dunia ini? Bapak Ibu, kebanyakan orang menggambarkan kehidupan di dunia ini seperti kapal yang sedang berlayar di tengah lautan, betul? Seperti kapal yang sedang berlayar di tengah lautan, banyak hal bisa terjadi. Bisa mengalami karam kapal, bisa mengalami juga situasi yang tenang ketika berada di tengah lautan. Tetapi menariknya adalah sauh atau jangkar itu tidak hanya digunakan ketika kondisi kapal itu mengalami badai di laut, tetapi sauh atau jangkar ini juga diperlukan ketika kapal itu merapat. Ketika dalam situasi tenang, artinya apa Bapak Ibu? Pengharapan kita itu dibutuhkan atau tetap perlu dalam kondisi apapun, baik ataupun buruk. Maka sekarang pertanyaannya adalah sebagai orang percaya, apa yang menjadi sauh atau jangkar pengharapan kita? Ketika orang-orang Kristen Yahudi di surat yang kita baca tadi mengalami hal-hal yang sulit ketika mengiring Tuhan, yang menarik adalah ini. Penulis surat Ibrani itu tidak mengajak mereka untuk menyalahkan kondisi atau keadaan. Seringkali gitu ya, kalau kita lagi bergumul, kita lagi ada masalah, yang seringkali kita lakukan apa? Cari nih siapa kambing hitamnya, cari siapa biang keroknya, nih cari penyebabnya siapa. Seringkali begitu ya. Kita itu suami kita, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini. Udah tahu musim corona, cari usaha lain kayak suami-suami yang lain itu loh. Memang dasar suami saya males. Karena bos saya ini nggak ngerti strategi, jadi gini kan, panik kondisi pandemi nggak bisa bersaing dunia bisnis. Karena istri saya dandan terus salon nggak bisa ditinggal, jadi anak-anak online belajar di rumah nggak didampingi, kacau semua. Nilai anak-anak drop semua. Pokoknya yang salah adalah orang lain dan keadaan. Kali kita seperti itu bukan? Tetapi berbeda dengan penulis surat Ibrani Bapak Ibu. Ketika jemaat saat itu mengalami kesulitan dan tantangan ketika mereka mengiring Tuhan, penulis surat Ibrani mengajak mereka untuk mengoreksi diri sendiri. Pengharapan seperti apa yang mereka miliki. Dan yang menarik adalah penulis surat Ibrani itu tidak mengatakan bahwa pengharapan itu terletak di agama Kristen yang mereka ingin tinggalkan ataupun di agama Yahudi yang mereka puja-puja itu. Lalu sekarang pertanyaannya, di mana terletak pengharapan kita sebagai orang percaya? Hari ini kita akan belajar dua hal tentang pengharapan kita sebagai orang percaya itu terletak di mana. Yang pertama Bapak Ibu, penulis surat Ibrani berkata bahwa pengharapan kita sebagai orang percaya itu terletak pada kesetiaan Allah akan janjinya. Pengharapan kita terletak pada kesetiaan Allah pada janjinya, ayat 13 sampai yang ke-18. Bapak Ibu, penulis surat Ibrani memberikan contoh tokoh yang begitu familiar. Semua orang Yahudi kalau dengar nama tokoh itu udah pasti tahu, yaitu tokoh Abraham. Itu bapa leluhur mereka. Di sana penulis surat Ibrani menyinggung bagaimana Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah serius menepati janjinya. Bahkan di ayat 17 dikatakan Allah bersumpah. Allah
mengikatkan diri terhadap janjinya. Bahkan di bahasa aslinya dikatakan dia memberi garansi, dia memberi jaminan terhadap janjinya. Saking seriusnya Allah menepati janjinya kepada Abraham, manusia biasa itu. Lalu apa respons Abraham ketika dia menerima janji itu? Di ayat 15 dikatakan, Abraham itu sabar menanti janji Allah. Mengapa Abraham sabar menanti janji Allah? Bukankah dari sisi kemanusiaannya tidak mungkinlah dia memperoleh janji itu? Sudah tua, istrinya sudah menopause, tidak mungkin punya keturunan. Kenapa Abraham sabar menanti janji Tuhan itu? Bapak Ibu, inilah poinnya. Abraham tidak melabuhkan sauh atau jangkar pengharapannya pada kondisi kemanusiaannya yang gak mungkin dan terbatas itu. Tetapi dia melabuhkan sauh atau jangkar pengharapannya itu adalah kepada kesanggupan Allah. Dan inilah yang ditekankan oleh penulis surat Ibrani. Pengharapan kita itu tidak bisa digantungkan pada kesanggupan kita, melainkan kepada kesanggupan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Bapak Ibu, di mana kita mendasarkan pengharapan kita selama ini? Di mana kita melabuhkan pengharapan kita selama ini? Mungkin kondisi pandemi ini menolong kita untuk mengoreksi diri sedikit ya. Kondisi pandemi ini bisa menolong kita mengoreksi pengharapan apa sih? Apa sih tempat kita berharap selama ini? Mungkin selama ini kita berharap kepada kapasitas diri kita, kepada uang kita. Wah, apalagi sebelum pandemi, wah rasanya semua lancar. Kepada perusahaan kita, uang kita, kepada kondisi fisik kita yang masih sehat. Apalagi anak-anak remaja ya, kalau dibilang berharap kepada Tuhan, aduh apa itu? Ya, kenapa? Tahu beres uang sekolah, tidak mikirin mamanya besok masak apa. Di kondisi pandemi ini nggak tahu, nggak ngerti bagaimana kondisi pekerjaan orang tua. Jadi apa itu berharap kepada Tuhan? Waktu kita mengalami ketidakstabilan di situasi seperti ini, kemudian kita berkata, Tuhan, apa tempatku berharap? Kalau dulu pekerjaan masih stabil, iman kita kepada Tuhan tuh kokoh, nyanyi lagu-lagu pengharapan seperti tadi rasanya enak. Dulu waktu masih kondisi stabil. Tapi sekarang nyanyi lagu-lagu pengharapan, waduh, kondisinya lagi susah, rasanya itu semua di awang-awang, nggak nancep dia. Akibatnya apa? Kita kemudian berfokus kepada ketidakmampuan kita. Kita putus asa, kita baru sadar. Kita tidak bisa menghandle semuanya. Ekonomi keluarga yang dulu kita pikir gampang lah. Nabung untuk sekolah anak-anak, waduh sekarang semua goyang. Di luar perkiraan kita. Sekolah anak-anak kita nggak bisa handle lagi. Kemudian kita lihat fisik kita sudah tidak muda lagi. Bisa apa? Rekan-rekan kerja kita sudah mulai jalan sendiri, tidak ada lagi yang mau kerja sama dengan kita. Lalu kemudian kita menyadari bahwa apa yang kita miliki itu bisa berubah. Lalu bagaimana mungkin selama ini kita menggantungkan pengharapan kita kepada sesuatu yang bisa berubah dan tidak pasti itu? Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengajak kita kembali untuk melabuhkan sauh atau pengharapan kita itu kepada kesanggupan Allah. Sebab ia tidak pernah ingkar janji, maka mari kita berjuang dengan sabar menantikan penggenapan janjinya. Yang pertama. Yang kedua, apa dasar kita berharap kepada Tuhan? Di mana kita melabuhkan sauh atau jangkar pengharapan kita? Yang kedua, dikatakan di sana karena Yesus sudah menjadi perantara kita. Itu dasar kita berharap kepadanya. Dia sudah menjadi perantara bagi kita. Ayat 19 sampai yang ke-20. Bapak Ibu, di zaman itu orang Kristen yang awalnya beragama Yahudi itu agak-agak bingung nih. Agak-agak meragukan kemesiasan Yesus. Kenapa? Karena di agama mereka sebelumnya, di agama Yahudi, itu diajarkan bahwa Mesias itu akan datang sebagai raja.
Dan dia akan membebaskan semua pengikutnya dari segala penderitaan. Lalu kemudian waktu mereka jadi Kristen, beda ajarannya. Yang diajarkan adalah Mesias datang dari keluarga miskin, menderita, mati disalib. Lalu mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Mesias model seperti ini bisa menjadi penyelamat bagi kita, bisa membebaskan kita dari segala penderitaan. Lalu kemudian penulis surat Ibrani di bagian yang kita baca tadi itu menegaskan bahwa justru melalui penderitaanlah Yesus itu, Mesias itu sudah merintis jalan bagi kita. Sehingga kita yang tadinya berpisah dari Allah, dia sudah menyambungkan kembali hubungan dan relasi kita yang terputus dengan Allah Bapa. Di sana dikatakan dia sudah melabuhkan pengharapan kita sampai ke belakang tabir. Dia sudah menjembatani relasi kita dengan Allah. Kita orang berdosa, sekarang kita bisa menghampiri Allah Bapa. Dan yang menarik adalah keimaman Yesus itu tidak hanya bicara tentang dia menjadi jembatan keselamatan bagi kita, tetapi di pasal 4 ayat 15 sampai yang ke-16 di sana dikatakan bahwa Yesus itu imam besar yang kita punya, dia sudah turut merasakan kelemahan kita. Jadi keimaman Yesus tidak hanya bicara dia sudah merintis jalan bagi kita menuju kepada Allah Bapa, tetapi dia juga telah turut merasakan kelemahan kita. Bapak Ibu, Mesias yang dimaksud memang bukan Mesias yang datang sebagai raja, tetapi Mesias yang mampu membuat kita ini bertemu dengan Allah. Mesias yang dimaksud bukan Mesias yang membebaskan kita dari segala penderitaan, tetapi Mesias yang telah turut merasakan kelemahan kita. Nah, inilah pengharapan yang ada di dalam Yesus, dan agama Yahudi tidak punya jaminan pengharapan seperti ini. Artinya apa? Di luar Yesus pengharapan akan sia-sia. Jemaat sekalian, masih dalam kisah pergumulan hidup yang lain. Satu kali saya juga pernah pelayanan di satu gereja. Lalu kemudian karena gereja tempat saya pelayanan itu dekat dengan toko buku, maka saya jalan kaki ke toko buku itu. Lalu dari jauh saya lihat ada seorang ibu yang saya tahu dia adalah jemaat. Ibu ini punya seorang putri masih SD, suaminya sudah meninggal, lalu dia sekarang berjuang menghidupi kehidupan anaknya itu dengan bekerja sebagai tukang sampah. Jadi dia dorong gerobak dari satu kompleks ke kompleks lain. Lalu waktu saya lihat dari jauh, saya lihat aduh mukanya udah tidak semangat. Lalu kemudian rasanya capek sekali, kalau kita ajak ngobrol juga bingung-bingung, lama jawabnya gitu ya. Waktu itu saya penasaran akan kisah hidupnya, lalu saya cari tahu, saya tanya kepada jemaat yang lain. Lalu jemaat yang lain cerita, oh ibu itu ya, iya dulu dia tuh bukan Kristen. Jadi sebelum menikah dia bukan Kristen, tapi dia bekerja sebagai TKW. Lalu dia percaya Tuhan ketika dia jadi TKW, diinjili sama majikannya. Lalu dia pulang kampung ke Indonesia, dia pulang kampung, keluarga besarnya tahu dia jadi Kristen, lalu kemudian dia diusir dari rumah, lalu tidak dianggap lagi sebagai keluarga, pokoknya dijahatin sama keluarganya karena dia jadi Kristen. Lalu dia menikah dengan seorang pria Kristen, lalu punya anak yang masih kecil itu, lalu tidak lama kemudian suaminya meninggal dan dia harus berjuang untuk membesarkan anaknya. Ya Bapak Ibu, waktu saya dengar kisah itu saya bilang, waduh ibu ini pasti menderita sekali. Aduh jangan-jangan dia menyesal dia ikut Tuhan, makanya tampangnya itu seperti orang yang bingung-bingung, jangan-jangan dia menyesal ikut Tuhan. Dulu hidupnya enak, tapi sekarang dikucilkan oleh keluarga. Jadi Kristen bukannya lebih baik, suaminya meninggal, sekarang dia harus kerja seperti itu. Itu tanggapan saya waktu saya dengar dan saya lihat sepintas kondisi ibu itu. Lalu satu kali saya pimpin persekutuan wilayah di wilayah ibu ini. Dia duduk di sebelah saya, lalu kemudian kami ngobrol, dia cerita gitu. Kemudian ada satu kalimat yang begitu berkesan buat saya di percakapan kami malam itu. Dia bilang begini,
Yang lain saya lupa dia ngomong apa, tapi yang saya ingat dia ngomong begini. Bu, sebelum saya percaya Tuhan, itu saya sering kesurupan. Saya sering diguna-guna orang. Tetapi sekarang, waktu saya di dalam Tuhan, maka hidup saya jadi enak. Atine tentrem, katanya begitu. Waktu saya di dalam Tuhan, hidup saya enak, garis bawahi kata enak, dan tentram. Katanya seperti itu. Waduh, dengar itu saya kaget. Wah, dulu sepintas saya pikir dia menderita sekali. Dia putus asa, dia pasti kecewa ikut Tuhan karena diusir oleh keluarganya, lalu suaminya meninggal, sekarang ending hidupnya dia harus kerja seperti itu. Tapi percakapan kami malam itu tidak terucap sama sekali dia menyesal ikut Tuhan. Tidak terucap sama sekali dia itu perlu dikasihani, sekalipun dia harus bekerja seperti itu, dia harus mendorong gerobak berkilo-kilometer setiap harinya. Tetapi ketika di dalam Yesus dia melihat hidupnya itu seperti orang yang punya pengharapan karena dia di dalam Yesus. Bapak Ibu, terkadang orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak masuk akal ya. Terkadang orang yang berharap kepada Tuhan itu seolah gak masuk akal omongannya. Hidup susah kok dibilang tentram. Dorong gerobak sampah berkilo-kilometer, katanya hidupnya enak di dalam Tuhan. Terkadang orang yang percaya Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan sepertinya gak masuk akal deh. Tapi inilah buktinya, sekalipun hidupnya atau kesulitan hidupnya tetap ada, tetapi bersama Yesus dia mampu melewatinya dari satu hari sehari. Bapak Ibu, khotbah hari ini tidak bicara tentang pergumulan hidup siapa yang paling berat. Enggak ya, dua cerita yang saya sampaikan tuh bicara tentang pergumulan hidup, tapi bukan bicara tentang pergumulan hidup siapa yang paling berat hari ini khotbahnya. Tetapi firman Tuhan hari ini bicara tentang kepada siapa atau kepada apa kita melabuhkan sauh atau jangkar pengharapan kita selama ini. Adakah kita melabuhkan pengharapan kita kepada hal-hal di luar Tuhan? Mau sampai kapan? Bukankah fisik kita ini bisa sakit? Bukankah uang kita bisa habis? Bukankah banyak hal, situasi yang tak terduga selama ini bisa saja terjadi? Maka kenapa masih menyandarkan pengharapan kita kepada hal-hal yang bisa berubah? Kepada hal-hal yang bisa mengecewakan. Hari ini firman Tuhan mengajak kita kembali untuk melabuhkan sauh atau jangkar pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, kepada Yesus yang sudah menjadi perantara kita dan yang sudah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Maka Bapak Ibu, mengapa masih ragu untuk berharap kepada Tuhan? Mari kita tunduk kepala, kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Tuhan, Engkau sungguh tahu seperti apa kondisi kerohanian kami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang duduk di hadapan Tuhan saat ini sedang ketar-ketir menghadapi kondisi yang tidak menentu ini. Entah itu dalam pekerjaan kami. Kami tidak tahu Tuhan prediksi-prediksi kondisi pekerjaan kami ke depan. Di satu sisi kami harus memikirkan biaya kelangsungan hidup, sekolah anak-anak, dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kami yang saat ini juga sedang putus asa karena relasi kami antar keluarga sedang goyah, sedang renggang, entah itu relasi suami istri maupun anak. Tuhan, kadang kami merasa sudah berjuang yang terbaik, tetapi terkadang kami tidak kunjung melihat jalan keluar itu. Maka seringkali kami merasa, akankah
kami terus berharap kepada Tuhan, atau kami cari jalan pintas saja, atau kami coba dengan usaha kami saja, tidak perlu lagi mengandalkan Tuhan karena Tuhan seolah diam. Atau mungkin ada di antara kami selama ini yang duduk di tempat ini tidak mengerti betul apa itu berharap kepada Tuhan, khususnya kami anak-anak muda yang kadang tidak mengerti pergumulan orang tua kami berjuang membanting tulang untuk menafkahi kami. Kami yang hanya tahu terima beres saja, kadang kami lupa untuk mendoakan perjuangan orang tua kami di tengah-tengah kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong kami juga sebagai anak-anak muda untuk mau melibatkan diri, belajar mengandalkan Tuhan, belajar mendoakan keluarga kami. Hari ini Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya ada pengharapan yang tidak pernah pudar di tengah-tengah dunia ini, yaitu berharap kepada Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham, Tuhan yang sama juga akan menepati janji-Mu kepada kami. Kami punya Kristus, kami punya Yesus yang sudah turut merasakan kelemahan-kelemahan kami, sehingga itu menjadi penghiburan bagi kami. Kami tidak berjuang sendiri, Engkau menangis bersama kami, Engkau berjalan bersama kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah hari ini Tuhan Engkau segarkan kembali kerohanian dan iman kami, sehingga kami ketika pulang dari tempat ini, kami tahu apa yang harus kami lakukan dan kami belajar mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.